Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Pak Ali di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian semangat, sehat, dan luar biasa. Dan Pak Ali ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu, orang tua, wali murid yang telah mendampingi putra-putrinya pada pembelajaran kali ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kali ini kita belajar di kelas 1 pelajaran yang ke-6 dengan submateri kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang ketiga. Ketika diangkat menjadi rasul, Nabi Nuh alaihissalam sudah berusia 450 tahun. Umat Nabi Nuh alaihissalam menyembah berhala. Berhala mereka ada 5, yaitu Wat, Suwa, Yakus, Ya'ud, dan Nasr. Nabi Nuh alaihissalam mengajak umatnya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan berhala-berhala mereka. Nabi Nuh alaihissalam ditentang oleh umatnya. Mereka tidak percaya ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tidak mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam juga ditentang keluarganya, yaitu istri Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Wali'ah dan anak Nabi Nuh alaihissalam bernama Kan'an. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Bayangkan, seorang istri dan anak pun tidak percaya kepada Nabi Nuh. Dia menentang ajaran Nabi Nuh. Tapi apa? Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar berdakwah dan tidak berputus asa untuk menyebarkan ajaran-ajaran Allah. Selama 500 tahun, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan penuh semangat, dengan penuh kesabaran. Tetapi apa? Umatnya tetap menyembah berhala dan tidak percaya ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberi balasan kepada umatnya yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian apa? Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bencana banjir selama 40 hari 40 malam. Semua yang menentang Nabi Nuh tenggelam, termasuk istri dan anaknya Nabi Nuh ikut tenggelam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kita mengetahui cerita Nabi Nuh alaihissalam, maka keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah tadi yaitu sifat apa saja yang harus diteladani dari Nabi Nuh dan pengikutnya untuk menyebarkan ajaran Allah. Sabar artinya menahan diri, tahan menghadapi cobaan, dan tidak tergesa-gesa berbuat sesuatu.
Sifat sabar Nabi Nuh alaihissalam ditunjukkan kepada umatnya yang menolak ajarannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam tidak putus asa meskipun ditentang umatnya, meskipun ditentang istri dan anaknya. Nabi Nuh alaihissalam tetap berdakwah, mengajak umat dan keluarganya untuk beriman. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kamu harus memiliki sifat sabar. Jangan mudah putus asa untuk selalu belajar, untuk menggapai cita-cita yang mulia. Kamu tidak boleh putus asa. Ketika keinginanmu tidak terpenuhi, atau ketika dalam kesulitan, kamu harus sabar dan jangan putus asa. Sabar harus diiringi dengan usaha, yaitu terus-menerus belajar, terus-menerus berlatih, supaya kalian bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Tapi ingat, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha harus diiringi berdoa. Supaya apa? Supaya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sabar harus diiringi dengan usaha sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjukkan jalan yang benar dan dikabulkan keinginan kita, dikabulkan cita-cita kita, dikabulkan apa yang kita harapkan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini